Sebuah peta besar terpampang luas di atas meja membentuk replika kecil dari pegunungan jiwa kematian. 3 kepala besar asosiasi sedang memberikan informasi mengenai tempat di mana Yao Chen ditahan saat ini. Jari Xuan Kongzi menunjuk ke bagian barat laut dataran tengah, di mana tempat itu ada satu cabang aula jiwa yang tersembunyi. Tempat ini merupakan tempat paling berbahaya di dataran tengah. Yao Chen saat ini ditahan di tempat itu. Namun dari informasi yang dikumpulkan bahwa tempat itu telah dijaga oleh 5 Douzun. Xiaoyan terkejut dengan penjelasan Xuan Kongzi. Tidak terduga bahwa aula jiwa begitu peduli dengan guru sampai-sampai menerjunkan 5 Douzun sekaligus. Xiaoyan berkata, saat ini kita hanya bisa menunggu Feng Xian datang. Xuan Yi memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati jangan sampai bertemu dengan seorang Tianzun. Kelompok Xiaoyan cukup terkejut dengan peringatan Xuan Yi. Tianzun adalah tetua terkuat yang melindungi cabang aula jiwa tingkat langit. Bahkan Mugu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tianzun aula jiwa. Xuan Kongzi berkata, tidak perlu khawatir. Seorang Tianzun memiliki posisi yang cukup tinggi di aula jiwa. Untuk menjaga Yu Chen 5 Douzun sudah menjadi standar mereka. Seorang Tianzun tidak akan ikut campur tangan. Singkat cerita, malam pun poek. Xiaoyan mulai menjelajahi isi dari cincin penyimpanan milik Yi Chen. Ada banyak sekali koleksi yang disimpan Yi Chen, termasuk teknik tangan iblis persembahan surga yang pernah Yi Chen gunakan terakhir kali saat menyerang Xiaoyan. Xiaoyan cukup tertarik dengan keterampilan pamungkas ini, dan berniat untuk mempelajarinya. Selama pelatihan Xiaoyan juga meluangkan waktu untuk memperbaiki pil hijau jamur untuk Tian Huo. Pil hijau jamur berfungsi untuk mengembalikan kekuatan seseorang. Setidaknya akan meningkat 1-2 bintang sekaligus. Anomali langit muncul di langit pil tower dengan badai awan 3 warna. Beberapa orang cukup terkejut, hal seperti ini memang sudah biasa terjadi di menara pil. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah ketika serangan balik dari petir bencana sebenarnya ditahan oleh boneka Douzun. Seseorang akan menyadari jika orang yang sedang memperbaiki pil adalah Xiaoyan. Tak terasa setengah tahun telah berlalu. Kita diperlihatkan kota pil suci yang tampak damai dan megah. 2 sosok perlahan muncul di ruang tamu menara pil. 2 sosok ini adalah Feng Xian dan Tijian. Suara keras tiba-tiba bergema di ruangan sebelum akhirnya sosok Xuan Kongzi muncul menemui mereka. Xuan Kongzi berkata, sudah bertahun-tahun, Anda masih memiliki cara yang bebas seperti ini. Feng Xian tertawa dan menjawab, saya tidak senyaman dirimu yang seorang kepala pil tower yang hebat. Pavilion bintang jatuh tidak sebanding dengan menara pil. Xuan Kongzi hanya tersenyum sebelum akhirnya pandangannya tertuju pada sosok di samping Feng Xian. Orang itu segera menangkupkan kedua tangan dan memperkenalkan dirinya yang biasa dipanggil Tijian. Kejutan melintas di pikiran Xuan Kongzi setelah mendengar nama Tijian. 5 tahun lalu orang ini cukup terkenal karena telah melakukan pembantaian yang disebut mencuci gerbang pedang dengan darah. Feng Xian segera mengalihkan perhatian Xuan Kongzi dengan bertanya, "Di mana Xiaoyan? Jangan bilang anak kecil itu tidak mau menunjukkan dirinya setelah memanggilku." Tak lama kemudian, Xiaoyan akhirnya muncul menemui Feng Xian dan berkata, "Feng tua, bagaimana mungkin generasi muda ini bisa membodohi orang tua sepertimu?" Kejutan melintas di mata Feng Xian tatkala merasakan kekuatan Xiaoyan sebenarnya telah mencapai bintang 9 Duzong. Terakhir kali bertemu Xiaoyan masih bintang 1 Duzong. Namun hanya beberapa bulan saja sudah menembus bintang 9 Duzong. Kecepatan ini memang terlalu menakutkan. Xiaoyan berkata, "Saya hanya beruntung." Xiaoyan kemudian memperkenalkan Tian Huo dan Xiao Yixian yang akan ikut membantu dalam operasi ini. Feng Xian juga memperkenalkan Tijian yang juga akan ikut membantu. Xiaoyan kemudian menangkupkan kedua tangannya ke Tijian untuk mewakili guru mengucapkan terima kasih. Setelah itu Xiaoyan memberitahu terkait guru yang telah dipindahkan ke pegunungan jiwa kematian. Kejutan melintas di mata Feng Xian mendengar penjelasan Xiaoyan. Dia berkata, "Kita harus segera bergegas menyelamatkan Yao Chen. Jika terlambat kemungkinan aula jiwa akan memindahkan Yao Chen lagi." Singkat cerita, 5 hari pun tiba. Kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di wilayah pegunungan jiwa kematian. Hamparan kabut dingin menyelimuti pegunungan. Jika seseorang dengan sembrono datang ke sini, mungkin akan terjebak sampai mati. Kelompok Xiaoyan mulai memasuki bagian dalam pegunungan dengan berjalan kaki. Hal ini untuk menghindari adanya serangan tiba-tiba dari binatang buas penghuni pegunungan ini. Sekarang yang menjadi masalah besar, bahwa peta yang diberikan Xuan Kongzi sudah tidak berfungsi ketika mereka memasuki pegunungan.
Terpaksa kelompok Xiaoyan harus berusaha sendiri untuk menemukan markas Aula Jiwa. Suasana tiba-tiba menegang tatkala mereka dikejutkan dengan kemunculan ratusan binatang buas yang berlarian. Feng Xian dengan panik berteriak, "Ini buruk, ada koloni semut menelan batu yang datang. Kita harus segera pergi meninggalkan tempat ini." Koloni semut ini merupakan binatang ajaib yang paling berbahaya di pegunungan jiwa kematian. Semua orang terkejut dengan penjelasan Feng Xian. Mereka dengan buru-buru pergi meninggalkan tempat ini. Sementara Zian justru senyum bahagia dan melompat ke arah koloni semut menelan batu. Xiaoyan dengan panik mengejar Zian ke semak-semak. Semua orang terkejut dengan tindakan Zian yang seolah-olah mencari kematian. Tak lama setelah itu, Zian segera muncul dari semak-semak dengan membawa ratu koloni semut. Kelompok Xiaoyan terkejut dengan kemunculan Zian dan ratu semut menelan batu. Zian hanya tertawa sambil berjalan menghampiri kelompok Xiaoyan. Zian berkata, "Ayo pergi, orang besar ini tahu di mana lokasi Aula Jiwa berada." Feng Zunzi masih sedikit tak percaya jika gadis kecil ini memiliki kemampuan yang unik. Xiaoyan yang sudah sering dikejutkan dengan kemampuan Zian hanya bisa menggelengkan kepala. Xiaoyan dan yang lain segera pergi mengikuti Zian dari belakang. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di markas Aula Jiwa. Ada penghalang besar yang menutupi wilayah markas Aula Jiwa. Ratu semut di punggung Zian tiba-tiba memancarkan gelombang sonik yang mengarah ke suatu tempat. Tak lama setelah itu ada beberapa burung hitam yang mulai berjatuhan ke tanah. Zian berkata, jika burung-burung itu merupakan mata-mata dari Aula Jiwa, Ratu semut ini telah memerintahkan koloninya untuk menyergap burung-burung itu. Jika tidak, jejak kita akan langsung diketahui oleh Aula Jiwa. Xiaoyan cukup terkejut, dia tak menyangka Aula Jiwa sudah mempersiapkan hal-hal kecil seperti ini. Setelah melewati penghalang spesial, Feng Xian terdiam sejenak, matanya tertutup untuk mendeteksi ada berapa banyak ahli di dalam markas Aula Jiwa. Feng Xian berkata, "Memang benar saya bisa merasakan ada 5 Douzun dan 10 Douzong yang menjaga markas ini." Xiaoyan segera mengatur strategi. Dia meminta semua orang untuk sementara memblokir para ahli Douzun. Sedangkan Xiaoyan akan bergegas pergi ke aula dalam untuk mencari Yao Chen. Semua orang dengan cepat setuju. Sementara Zian di samping memberi isyarat kepada Ratu Semut untuk ikut membantu menyergap anggota Aula Jiwa. Ratu Semut dengan patuh setuju. Segera gelombang sonik aneh keluar dan dipancarkan ke suatu tempat. Tak lama setelah itu ribuan semut bahkan ratusan ribu semut mulai bermunculan dari segala arah menuju markas Aula Jiwa. Xiaoyan tersenyum bahagia ketika koloni semut ikut membantu dalam operasi ini. Keributan mulai meletus tatkala koloni semut mulai menyerang para ahli Douzong dari pelindung Aula Jiwa. Mereka berkata, bagaimana bisa semut-semut ini bisa menerobos masuk? Sementara itu kita diperlihatkan di dalam aula besar. Ada 4 sosok Douzun yang sedang duduk bersila di atas pilar besar. Pilar itu terhubung dengan rantai yang mengikat Yao Chen. Salah satu Douzun itu adalah bajingan Mugu. Keterkejutan segera melintas di mata mereka tatkala mengetahui ada keributan di luar menara. Mereka segera bergegas pergi keluar untuk melihat situasinya. Di pintu masuk menara, salah satu pelindung Aula Jiwa sedang melarikan diri menghindari serangan semut menelan batu. Namun sayangnya langkahnya tiba-tiba terhenti tatkala serangan mendadak dari pedang besar yang melesat menebas pelindung itu. Tak lama setelah itu kelompok Xiaoyan perlahan muncul. Xiaoyan berteriak, "Bajingan Aula Jiwa, sudah waktunya kalian membayar hutangmu hari ini." Setelah suara keras Xiaoyan bergema, sosok Mugu dan para ahli dari Aula Jiwa segera muncul di depan kelompok Xiaoyan. Dengan ekspresi terkejut, Mugu berkata, "Xiaoyan, tidak terduga kamu ternyata masih hidup." Keterkejutan juga melintas di mata Xiaoyan tatkala melihat Mugu juga ada di sini. Mugu berkata, "Sepertinya kamu datang untuk menyelamatkan Yao Chen kan?" Douzun lain di samping Mugu juga berkata, "Tidak disangka Feng Xian juga ikut datang. Sepertinya kamu benar-benar belum menyerah." Feng Xian hanya tertawa mendengarnya. Dia buru-buru menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi mencari Yao Chen. Xiaoyan mengangguk dan segera melesat terbang memasuki aula besar. Salah satu Douzun dengan marah mengutuk tindakan Xiaoyan. Segera kabut merah hitam keluar dari cakar tangan Douzun sebelum akhirnya berubah menjadi ular besar yang bergegas menyerang Xiaoyan. Feng Xian dengan cepat membantu Xiaoyan dan menghancurkan ular besar hanya dengan satu tebasan angin saja. Pihak Mugu dengan marah berkata, "Hari ini, saya ingin melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi." 2 gangster dengan cepat bertabrakan adu mekanik adu skill 1 lawan 1.
Feng Xian dengan jurus pengendali anginnya. Sementara Tijian dengan pengendali pedang besarnya. Zian dengan santai ketawa ketiwi menghadapi pelindung tingkat Douzong dengan bantuan koloni semut. Sementara itu Xiaoyan terus terbang menuju aula besar. Langkahnya tiba-tiba terhenti tatkala sosok Douzun aula jiwa tiba-tiba muncul di hadapannya. Douzun itu berkata, "Xiaoyan, apakah kamu masih ingat diri yang mulia ini?" Kejutan melintas di mata Xiaoyan tatkala melihat sosok Douzun ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat itu dihancurkan 2 kali oleh orang ini. Qintian berkata, "Xiaoyan, saya telah meremehkanmu. Hanya beberapa tahun saja kamu benar-benar sudah mencapai bintang 9 Douzong. Sayangnya kamu telah datang ke markas aula jiwa. Kamu ditakdirkan untuk tetap tinggal di sini selamanya." Telapak tangan Qintian diayunkan. Segera energi kuat membentuk cakar besar, sebelum akhirnya keluar melesat menuju Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat memblokir telapak tangan Qintian dengan api hati 3000 teratai. Kedua, telapak tangan bertabrakan dengan keras sebelum akhirnya meledak. Niat membunuh semakin padat tatkala serangannya dengan mudah diblokir oleh Xiaoyan. Qintian berkata, "Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, hari ini kamu pasti akan mati di tempat ini." Tak lama setelah itu, tubuh Qintian dengan cepat menghilang melesat menyerang Xiaoyan. Cakar tangannya menembus dada Xiaoyan. Namun, sebelum cakar tangan meraih tubuh Xiaoyan, tiba-tiba sosok boneka Douzun muncul memblokir Qintian. Keterkejutan melintas di mata Qintian tatkala dihadapkan dengan boneka Douzun. Xiaoyan hanya tersenyum dan segera pergi menuju aula besar. Qintian berteriak kepada pelindung tingkat Douzong, "Hentikan Xiaoyan, saya tidak peduli dia hidup atau mati." 4 Douzong dengan cepat bergegas melesat mengejar Xiaoyan. Mereka dengan cepat muncul di depan Xiaoyan. Kabut hitam melonjak keluar dari tubuh 4 Douzong sebelum akhirnya menyatu dan berubah menjadi ular besar. Ular besar itu dengan cepat menuju Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum dengan serangan gabungan mereka. Api hati 3000 teratai melonjak keluar berubah menjadi naga void kuno. Keduanya saling bertabrakan dan meletus dengan ganas. 4 pelindung Douzong terpental dan terluka cukup parah. Tubuh mereka samar-samar mulai tampak seperti ilusi. Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan api hati jatuh keluar sebelum akhirnya melesat membakar 3 pelindung. Xiaoyan berkata, "Di mana tempat jiwa-jiwa di penjara?" Ketakutan memenuhi wajah pelindung yang terakhir ketika dihadapkan dengan keganasan Xiaoyan. Dia buru-buru memberitahu jika jiwa-jiwa spiritual di penjara di aula kunci jiwa. Xiaoyan kemudian menyuruh pelindung terakhir untuk menunjukkan jalan ke aula yang dimaksud. Pelindung terakhir menunjukkan jalan, dan akhirnya sampai di sebuah gerbang besar yang begitu kokoh. Kebencian melintas di wajah Xiaoyan tatkala melihat gerbang yang sangat besar. Tangan Xiaoyan seketika melepaskan pelindung terakhir begitu saja. Namun saat pelindung itu mulai melarikan diri, tangan Xiaoyan dengan ganas mengeluarkan api hati jatuh dan membakar pelindung tersebut. Kini tugas Xiaoyan adalah bagaimana caranya untuk menghancurkan gerbang yang kokoh ini. Xiaoyan berdiri di depan pintu besar. Tangannya mulai mengepal dan dengan ganas menghantam pintu besar dengan kuat. Pintu itu dengan cepat pecah berkeping-keping hanya dengan 1 pukulan saja. Xiaoyan mulai menelusuri aula kunci jiwa. Ada banyak sekali jiwa-jiwa yang dipenjara menggantung di langit-langit. Kejutan melintas di mata Xiaoyan tatkala melihat sosok tua yang sangat familiar itu dari kejauhan. Tubuh Xiaoyan dengan cepat mendekati lelaki tua itu. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kakinya segera berlutut sambil menatap tubuh tua yang menyedihkan. Xiaoyan berkata, "Guru murid ini telah datang."